Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Udah lama ya Lause ya, kita nggak ketemu nih sama adik-adik. Iya. Ngomong-ngomong banget nih, kan kita udah lama nggak ketemu ya. Jangan-jangan adik-adiknya udah lupa sama nama kita Lause. Iya. Pengen banget diinget ya. Udah lama soalnya kan ya. Udah lama ya, padahal ada namanya juga nanti ya. Oh nanti keluar. Iya, makanya. Oke, nah adik-adik sekarang nih hari ini Lause Jeffrey sama Lause Mingming akan sama-sama temenin adik-adik, kita sama-sama akan beribadah sama Tuhan. Nah tapi sebelumnya adik-adik, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu dulu. Kita mau sama-sama bilang, aku mau pergi ke sekolah minggu, aku udah siap Alkitab, udah siap semuanya ya Lause ya. Iya. Untuk beribadah sama Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya. Adik-adik semua berdiri, kita ikutin gerakannya. Ku mau pergi ke sekolah minggu, bertemu teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar penuh firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Ku mau pergi ke sekolah minggu, bertemu teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar penuh firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Nah, sebelum kita mau lanjut ibadah kita mau doa dulu yuk. Oke. Oke, semuanya ikutin Lause, ikut berdoa ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati kami. Tolong berkati kami. Sekarang kami ingin sekolah minggu. Tolong berkati kami. Agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah ngomong-ngomong ya Lause ya. Iya. Sebelum kita lanjut banget nih ya sekolah minggunya, Lause jadi pengen nanya dulu deh. Nanya apa tuh kok? Lause udah makan belum? Salah ya, bukan itu ya. Lause mau nanya deh ke Lause sama ke adik-adik ya. Tuhan kita itu kalau misalkan sudah berjanji, kayak misalkan dulu tuh Tuhan pernah janji ke bangsa Israel, kita udah pernah belajar ya adik-adik ya. Tuhan udah janji ke bangsa Israel, nanti akan aku bawa kamu ke negeri, ke tanah perjanjian, ke negeri yang sangat indah, makanannya ada semua banyak. Nah kalau Tuhan udah ngomong kayak gitu, pasti akan terjadi atau lihat nanti ya? Pasti sih akan terjadi. Oh pasti akan terjadi ya? Soalnya kalau kita nih, kita janjikan, Mama aku janji abis mandi aku mau langsung belajar. Akhirnya kayak gimana tuh Lause? Oh tidak belajar itu mah. Belum tentu kita belajar ya, kita ntar tergoda lah, masih mau nonton lah, mau main dulu. Akhirnya kita nggak tepat janji deh, kita nggak lakuin janjinya kita. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu akan menepati janjinya. Apa yang Tuhan kita bilang pasti terjadi nggak Lause? Pasti ya, 100% pasti terjadi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tepat sama janjinya. Nah makanya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu nih. Kita mau ngomong, ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus ya. Sobat yang setia ini selalu tepat janjinya kepada kita dan selalu bersama-sama kita. Ya adik-adik, kita tetap berdiri, ikutin gerakannya, kita nyanyi sama-sama. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, namanya Yesus yang menghibur hati kita ya Lause ya. Iya Lause. Sekarang kita mau ngapain nih Lause ngomong-ngomong? Sekarang kita mau firman Tuhan Lause. Oh udah mau firman Tuhan nih kita ya? Iya. Oke. Tapi sebelumnya kita mau ngapain nih Lause? Kita mau persiapkan hati Lause. Oh iya, kita siapin hati kita dulu ya. Iya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Lause untuk siapin hati kita? Nyanyi Kubuka Hatiku yuk. Oke. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik boleh duduk, kita kasih sikap yang baik, siapkan hati kita. Sama-sama katakan, aku mau buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang baik, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang baik, jadikanku anak Tuhan yang manis. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama dengar firman Tuhan ya Lause ya? Iya. Yuk kita dengar firman Tuhan yang berikut ini. Halo adik-adik, gimana kabarnya semua? Wah, Lause senang sekali karena hari ini Lause boleh kembali berjumpa dengan adik-adik di rumah. Adik-adik, semuanya sudah siap dengerin firman Tuhan ya? Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, sebelum kita berdoa, Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu. Lagunya seperti ini. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Adik-adik tahu lagunya enggak? Wah, pasti banyak ya adik-adik yang sudah tahu lagu ini. Yuk sekarang kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya adik-adik. Kita nyanyi dengan gaya, boleh ikutin gerakannya Lause. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Cobalah dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu
Oke, yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa ya. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Lause pimpin kita semua dalam doa. Adik-adik ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami. Tolong kami juga ya Tuhan, agar kiranya kami dapat fokus. Berkati Lause yang akan bercerita. Doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, Lause sekarang mau tanya nih kepada kita semua. Adik-adik pernah nggak orang tuanya adik-adik menjanjikan sesuatu sama adik-adik, kemudian orang tua adik-adik menepati janji orang tua, janji mereka? Adik-adik pernah seperti itu? Lause rasa mungkin pasti hampir semuanya pasti pernah ya mengalami bahwa orang tua kita semua berjanji kepada adik-adik, terus kemudian pada akhirnya orang tua kita itu juga menepati janji mereka. Nah adik-adik, Lause mau cerita nih. Dulu waktu Lause masih kecil, Lause suka sekali sama yang namanya boneka Snoopy. Ini gambarnya Snoopy adik-adik ya. Lause suka sekali sama boneka Snoopy. Kemudian waktu lagi jalan-jalan, Lause lihat, wah ada boneka Snoopy lucu sekali adik-adik. Lause senang sekali melihat boneka Snoopy itu. Kemudian Lause bilang kepada orang tua Lause, Lause mau apa? Aku mau boneka itu. Aku mau dibelikan boneka itu. Tapi orang tua Lause tidak langsung memberikan Lause boneka itu. Kemudian orang tua Lause berjanji bahwa nanti kalau Lause ulang tahun, Lause akan diberikan boneka itu. Dan benar sekali adik-adik, benar saja adik-adik ya. Waktu Lause ulang tahun, orang tua Lause pun memberikan Lause boneka Snoopy ini. Wah, Lause sangat senang adik-adik, Lause sangat bersuka cita karena Lause diberikan boneka baru, dan yang lebih membuat Lause bersuka cita lagi adalah orang tua Lause menepati janji mereka. Nah, sekarang kita mau membahas tentang janji Tuhan kepada umatnya. Adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang bagaimana Allah berjanji dan menyertai bangsa Israel adik-adik. Nah, sekarang Lause mau bertanya nih sama adik-adik di rumah. Sekalian kita mereview pelajaran kita yang sudah kita pelajari berminggu-minggu ini. Nih, pertanyaan pertamanya adalah, apa yang Allah janjikan kepada Musa ketika Allah meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Adik-adik, ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali adik-adik. Kalau adik-adik menjawab bahwa Allah berjanji akan menyertai Musa, atau kurang lebih sama jawabannya seperti ini, berarti jawaban adik-adik betul. Nah, kemudian nih pertanyaan kedua. Apa yang Allah janjikan akan Firaun lakukan bagi bangsa Israel? Ketika adik-adik masih ingat ya ceritanya, waktu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir dan di bawah pemerintahnya Firaun. Adik-adik tahu ya apa yang dilakukan oleh orang Mesir kepada bangsa Israel. Nah, kemudian Allah berjanji sesuatu kepada bangsa Israel. Allah berjanji bahwa akan ada yang Firaun lakukan bagi bangsa Israel. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak tentang pelajaran ini? Adik-adik masih ada yang masih ingat? Ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali adik-adik. Jawabannya adalah Allah berjanji bahwa bangsa Israel Firaun akan membiarkan bangsa Israel pergi. Allah akan membuat Firaun melembutkan hatinya supaya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir adik-adik. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pelajaran kita adik-adik. Adik-adik sudah tahu ya bahwa bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan dipimpin oleh Musa. Dan adik-adik setelah bertahun-tahun mereka berjalan di padang gurun, mereka mau menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah adik-adik. Nah, perjalanan itu bukan perjalanan sehari atau 2 hari adik-adik, tapi perjalanannya bertahun-tahun adik-adik.
Dan ketika mereka sudah hampir sampai di tanah yang Tuhan berikan, Musa sudah makin tua umurnya adik-adik. Musa sudah berumur kira-kira 100 tahun lebih adik-adik ya. Nah, karena Musa sudah makin bertambah tua, Musa sudah semakin tua umurnya, akhirnya Musa memilih penggantinya untuk memimpin bangsa Israel. Jadi bukan Musa lagi yang memimpin bangsa Israel, melainkan orang lain yang dipilih oleh Musa untuk menggantikan posisinya sebagai pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik ada yang tahu nggak siapa yang kira-kira dipilih oleh Musa? Ada yang tahu adik-adik jawabannya? Iya, benar sekali adik-adik, jawabannya adalah Yosua. Yosua dipilih oleh Musa untuk menggantikan dirinya memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan adik-adik. Karena Musa sudah sangat tua adik-adik, dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa ini sudah bukan waktumu lagi untuk memimpin bangsa Israel. Maka Musa pun menyerahkan tugas kepemimpinan itu kepada Yosua adik-adik. Dan setelah itu akhirnya Musa memberikan beberapa pesan kepada bangsa Israel. Musa menyuruh untuk bangsa Israel mengajarkan hukum Taurat kepada anak-anak mereka. Kemudian Musa juga memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Allah selalu menyertai kehidupan setiap mereka adik-adik. Musa terus memberitahukan kepada bangsa Israel, Musa terus memperingatkan kepada bangsa Israel akan penyertaan Allah kepada bangsa Israel itu. Dan Musa juga menyuruh bangsa Israel untuk mengajarkan anak-anak mereka hukum Taurat ya adik-adik, supaya anak-anak bangsa Israel tetap terus ingat bahwa mereka menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar ya adik-adik. Kemudian Musa naik ke atas gunung Nebo. Kemudian bangsa Israel memperhatikan ketika Musa naik, tapi yang tidak diketahui oleh bangsa Israel adalah mereka tidak mengetahui bahwa ketika Musa naik ke atas gunung Nebo itu, mereka tidak akan pernah melihat Musa lagi. Kemudian setelah Musa naik ke atas gunung Nebo itu, Allah memperlihatkan kepada Musa seluruh isi tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Wah, Musa melihat bahwa tanah itu begitu subur adik-adik, begitu bagus, begitu indahnya. Kemudian akhirnya matilah Musa di situ. Akhirnya Musa meninggal di tempat itu adik-adik. Kemudian Allah menguburkan Musa. Kemudian Musa dibawa ke surga bersama dengan Allah. Setelah itu bangsa Israel begitu berduka akan kematian Musa ini. Setelah itu akhirnya tadi kan Rasul sudah katakan bahwa bangsa Israel sekarang dipimpin oleh Yosua. Yosua yang sudah dipilih oleh Allah. Akhirnya mereka pun masuk ke tanah perjanjian itu, masuk ke tanah Kanaan itu bersama-sama dengan Yosua. Allah sudah pernah berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan lepas dari perbudakan Mesir. Setelah itu mereka akan dibawa oleh Allah ke tanah perjanjian atau yang disebut juga dengan tanah Kanaan. Dan akhirnya Tuhan pun menepati janjinya itu adik-adik. Mereka akhirnya masuk setelah bertahun-tahun mereka berjalan ya adik-adik di padang gurun. Tuhan sudah menyertai mereka di padang gurun dengan tiang awan, dengan tiang api. Kemudian pada akhirnya mereka pun masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang Allah janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, bertahun-tahun kemudian ketika manusia sedang jatuh dalam dosa, ketika manusia ada dalam dosa, Allah juga menjanjikan bahwa Allah akan mengirimkan seorang penyelamat, seorang juru selamat. Kemudian Allah tepati tidak janjinya Allah itu? Iya, benar sekali adik-adik, Allah menepati janjinya itu. Kemudian Allah mengirimkan Tuhan Yesus, putra sulungnya, sebagai ganti kita semua yang berdosa adik-adik. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah bangkit juga pada hari yang ketiga. Dosa kita semua sudah dihapuskan dan kita semua sudah disucikan adik-adik. Wah, kita mau bersyukur karena kita memiliki Allah yang setia pada janjinya, Allah yang tidak pernah ingkar kepada janji. Nah adik-adik, sekarang langsung ajak kita semua untuk menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 2a. Mazmur 100 ayat 2a. Bunyinya seperti ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
Bisa ya adik-adik? Pendek sekali ayatnya, gampang sekali dihafalkan. Yuk sama-sama kita ulangin ayat hafalan kita. Mazmur 100 ayat 2a. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Adik-adik selalu ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang akan selalu menepati janjinya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lalu akan pimpin kita semua dalam doa. Adik-adik ikutin di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, karena Tuhan sudah menepati janji Tuhan. Terima kasih juga untuk keselamatan yang boleh kami terima. Ajar kami ya Tuhan, untuk dapat terus percaya kepada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah, Lause, kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Iya, Lause. Masih ingat gak adik-adik firman Tuhannya tentang apa? Masih dong, kan tadi barusan kan ya. Tentang apa ya Lause? Ya, Lausenya yang dites. Masih ingat ya pasti ya. Nah, adik-adik tadi dari firman Tuhan, terus dari lagu yang kita pertama kali nyanyiin juga ya Lause ya. Iya, Lause. Kita udah sama-sama belajar kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang gimana? Tuhan yang tepati janji. Betul, yang tepati janjinya. Apapun yang terjadi ya, kita lihat ini kayaknya nggak mungkin nih, Tuhan kayaknya nggak jadi tuh janjinya, nggak mungkin kejadian kayak gitu, karena Tuhan selalu tepatin janjinya. 100% Tuhan pasti lakuin. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi Tuhan pasti apa? Tepatin janji. Iya, tepati janjinya. Nah makanya adik-adik, sekarang Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi nih, biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama ikuti gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya, siap-siap ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya. Jadi ingat ya adik-adik ya, gak usah sedih ya, karena kita tahu Tuhan selalu menepati janjinya. Nah sekarang adik-adik gak berasa nih, kita udah mau selesai sekolah minggunya ya Lause ya. Iya Lause. Padahal kita masih mau sekolah minggu lagi ya, selama 10 jam ke depan ya. Waduh. Lama sekali ya. Iya, sayangnya udah selesai nih tapi adik-adik ya. Nah tapi sebelum selesai, yuk kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Sekarang adik-adik boleh duduk, siapkan hatinya, berikan sikap yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Ikuti Lause berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami bisa sekolah minggu. Tuhan, Engkau pimpin kami selama seminggu ke depan. Supaya kami dapat tetap melakukan firman Tuhan. Dan minggu depan kami dapat kembali sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu hari ini udah selesai. Ya? Dadah semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Bye. Bye. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Tidak menembaki musuh,